Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Sinta. Inilah Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Investasi adalah sebuah proses untuk mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Namun banyak orang khawatir diantaranya karena investasi akan menyebabkan kehilangan uang. Atau investasi juga butuh modal yang besar dan rumit. Padahal ternyata ada beberapa instrumen investasi yang cukup dengan modal yang minim, mudah dan juga rendah resiko. Apa aja sih investasinya? Nah, ini kita bahas dalam Radio Talk selengkapnya dengan tema mudahnya investasi emas kita. Saya sudah bersama dengan Vice President Risk, Compliance, and Procurement dari PT Emas Antam Indonesia, Jason Zainal Arifin. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Pak Jason, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Mas Beri, alhamdulillah sehat. Mas Beri, bagaimana kabarnya? Kabar sehat juga, baik-baik. Untungnya lagi nggak kena ISPA ya, karena sekarang lagi ramai juga nih ISPA di mana-mana ya. Betul. Sekarang berarti kalau keluar kantor pakai masker, Mas Beri? Selalu dong, harus. Karena itu investasi kesehatan ya untuk kita. Betul. Tapi ngomong-ngomong tentang investasi, bukan hanya investasi kesehatan, tapi juga ada investasi harta. Nah, pagi ini kita obrolin ya, Pak Jason ya. Siap. Nah, tadi saya bilang di awal, kalau sekarang udah zaman modern, ini saatnya mungkin kita perlu memikirkan bahwa uang kita itu jangan hanya kita simpan di dalam rumah, tapi juga kita perlu investasikan agar berlipat ganda. Nah, tapi kadang-kadang banyak pendengar atau masyarakat yang berpikir, investasi jangan-jangan nanti investasinya investasi bodong, uang saya bukannya bertambah malah jadi berkurang, ada faktor resiko dan lain sebagainya. Itu adalah pemikiran yang betul atau keliru sebetulnya? Jadi memang saat ini investasi di bawah bantal itu sepertinya sudah tidak lumrah lagi dipakai ya, Mas Ferry ya. Kuno banget ya. Iya, kalau dulu kan orang tua kita kan di bawah bantal lah, mungkin di bawah kasur atau mungkin sampai ngegali ini apa namanya keramik di lantai. Dipendam gitu ya. Ya, memang itu kan terkait dengan perkembangan zaman juga ya Mas Ferry ya, perkembangan zaman, akses informasi, fasilitas dan lain-lain mungkin ya, dan tentunya program-program investasi yang ada gitu kan. Ya, menjadi hal yang sangat lumrah ya terkait dengan kekhawatiran dalam melakukan investasi ya. Balik lagi karena memang pemberitaannya juga cukup masif ya terkait dengan apa namanya penipuan lah, bodong lah yang ya memang pasti ujung-ujungnya akan merugikan kan gitu ya Mas Beri. Itu tentunya memang sesuatu yang perlu dimaklumi dan tugas kita juga bersama mungkin yang memiliki akses informasi yang lebih baik gitu kan, itu untuk bahasanya mungkin bukan untuk mengedukasi, kayaknya kalau mengedukasi terlalu gimana gitu. Itu mungkin untuk sharing, untuk memberitahu gitu ya Mas Beri ya, bahwa ya kekhawatiran itu sangat lumrah karena kan kekhawatiran itu timbul karena kita kan menyimpan harta kita gitu ya Mas, di suatu investasi gitu kan, dan dengan tujuan awalnya tentunya kan ingin untung ya, ternyata waduh ini bodong, ketipu, bahkan kalau dengar berita kan yang namanya penipuan itu nilainya waduh sangat luar biasa ya, sampai triliunan totalnya dan lain-lain. Iya, dan itulah tugas kita bersama jadinya ya kan, untuk mengarahkan, untuk menyampaikan informasi gimana sih caranya gitu kan, biar apa namanya, biar harta kita tuh bisa berkembang, atau ya tapi jangan digandakan ke hal yang aneh-aneh yang sifatnya pengganda uang goib gitu ya. Ya, kita coba kembangkan lah di investasi ya, salah satunya ya dengan investasi emas gitu ya Mas Beri ya. Emasnya ya emas kita gitu kan, produknya Emas Antam Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin investasi, sebelum kita bahas lebih dalam tentang investasi emas ya, spesifik ke emas kita, kan biasanya orang berpikir, saya mau investasi, saya punya uang terbatas, modalnya kalau mau investasi bukannya harus yang besar ya, atau bisa sekarang dengan modal yang minim? Ya.
saat ya itu dengan kemajuan zaman ya Mas Beri, dengan kemajuan zaman dengan apa namanya masifnya Hmm. program-program investasi semakin bervariasi dan semakin semakin wah lah gitu ya. Ternyata investasi saat ini tuh tidak lagi butuh modal yang besar. Meskipun besar ini memang masing-masing orang punya pakemnya sendiri ya. Besar tuh Ya, menurut kita itu berapa relatif gitu kan. Tapi tergantung kocek atau isi dompet kita kan kalau kayak gitu ya. Iya. Iya, tapi faktanya kalau dilihat dari nominal sekarang itu kan bahkan kalau kita ngomongin investasi, misalkan investasi yang lain, misalkan saham juga kan Hmm. ada yang sahamnya harganya berapa kita bisa beli satu lot dengan sekian rupiah. Nah, kalau emas ini kan dianggapnya dulu kalau zaman dulu ya, waduh kalau mau investasi emas ini minimal kalau dulu berapa ya? Mungkin 1 gram ya, dulu Satu dulu gram ya, ya, zaman dulu minimum ya ya. minimal 1 gram. Hmm. 1 gram tuh aduh berapa ini gitu kan ya lumayan besar nilainya dan sekarang itu bahkan yang untuk emas kita udah hadir di gramasi yang paling kecil tuh 0,1 gitu kan itu Kisaran berapa secara tuh kalau 0,1? gimana Mas Ferry? Maaf. Kisaran berapa kalau 0,1? 0,1 tuh sekitaran 140-an atau 130-an sekian range-nya di angka segitu Mas Wah, Berry kan tiap harinya berubah-berubah terus ya. heeh. Oh, itu minim sekali ya. Jadi dengan uang 100 ribuan kita sudah bisa investasi emas kalau gitu ya. Iya, betul, betul, betul. Yang biasanya kita nongkrong ngopi habis Hmm. 150, ya mungkin ngopinya diseling-seling dulu lah gitu kan. Jadinya kalau yang tiap hari, hari ini ngopi, besok investasi. Kalau yang tiap minggu, minggu ini ngopi, minggu depan investasi gitu ya, Mas Ferry. Oke, ini menarik ternyata. Kalau dulu kita berpikir kalau mau investasi itu butuh uang yang besar, apalagi kalau spesifik investasi emas, sekitar 1 gram sekarang berapa ya? 1 jutaan kali ya. Saya belum ngecek Kalau lagi lebih nih ya. harga Hmm. harga terakhir. Tapi dengan Ya. gramasi yang jauh lebih kecil, harusnya kita bisa nabung kalau kita niatnya mau investasi emas, kita dengan gramasi yang kecil udah bisa ya. Tapi rutin kali ya. Iya, memang sifatnya investasi apalagi emas itu pertama memang jangan melihat harga ya, melihat harganya. Wah, ini harga lagi turun, dia kita beli, harga lagi naik ya coba dijual. Kalau untuk karena emas sendiri kan sifatnya kan investasi jangka panjang ya, minimum Hmm. kalau saya sih melihatnya sekitar 4 tahun lah ya. Kecuali kalau ada kejadian tertentu yang sifatnya ya anomali gitu ya. Tapi mostly secara rata-rata kan kita sekitar 4 tahun dan itu memang harus rutin Mas Berry. Misalkan mau sebulan sekali ya sebulan sekali. Tentunya dengan gramasi yang sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Kalau Mas Berry mau sebulan 100 gram ya mantap, 1 kilo mantap juga gitu kan Mas Berry. Amin. Tapi ya intinya rutinnya itu sih Mas Berry. Rutinnya itu berapapun itu rutin. Yang penting rutin istiqomah katanya gitu Mas. Hmm. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan dari pendengar atau netizen soal investasi, terutama investasi emas, Anda mungkin punya pertanyaan sebelum kita investasi, faktor apa dulu sih yang harus kita pertimbangkan gitu ya? Atau kalau mau investasi emas, ini baiknya investasi emasnya itu di perhiasan atau dalam bentuk logam mulia atau batangan gitu misalnya. Silakan Anda punya pertanyaan seperti itu atau Anda sudah memulai investasi, boleh cerita juga ke kita, ke Elsinta di pagi hari ini. Saya masih bersama Pak Jason, nanti kita sharing-sharing juga tentang investasi ini. Karena ternyata investasi itu tidak sesulit yang kita bayangkan dan kita nggak perlu berpikir ngejelimet. Wah, butuh proses dan pengetahuan yang tinggi misalnya ya. Tapi ternyata kalau kita mau investasi, pilihannya banyak. Salah satunya adalah investasi emas dan nggak perlu besar, tapi dengan gramasi yang kecil pun ada. Terutama kita tidak perlu mempelajari candlestick misalnya kalau mau investasi saham. Karena kalau mau beli emas itu ya kita tinggal beli aja secara rutin dan ini sifatnya jangka panjang. Atau mungkin juga Anda perlu tentukan dulu nih, kira-kira tujuan saya mau investasi mau apa. Nah, kalau dalam jangka pendek mungkin ada instrumen lain. Nanti kita bahas setelah yang berikut ini. Yang mau bertanya via WA silakan di 0811806543 atau di kolom komentar yang ada di YouTube dan di medsos Elsinta lainnya, silakan Anda bisa sampaikan juga di sana. Nanti saya akan bacakan dan nanti Pak Jason lah yang akan menjawabnya. Nanti kita lanjut lagi Pak Jason setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pendengar,
tahukah Anda salah satu keuntungan investasi emas adalah Anda bisa menjadikannya sebagai instrumen investasi rendah resiko karena nilai emas tergolong lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai mata uang, bahkan nilai emas relatif meningkat selama inflasi. Berikut 7 cara investasi emas. 1. Tentukan tujuan investasi. 2. Pahami kondisi finansial. 3. Monitoring perubahan harga. 4. Memahami istilah kadar dalam semua jenis emas. 5. Beli di tempat yang terpercaya. 6. Memilih gramasi yang tepat sesuai dengan rencana investasi. 7. Menyimpan di tempat yang aman. Yuk, segera investasi emas dengan membelinya di emas kita. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Nah, itu tadi penjelasannya ya. Kalau Anda mau investasi emas dan dimulai dari hari ini atau sekarang, belinya di emas kita, jangan di tempat yang lain. Nanti akan diceritakan juga oleh Pak Jason, kira-kira kalau mau beli emas kita ini bisa beli di mana, dan untuk proses-proses lainnya juga ya. Termasuk gramasinya tersedia mulai dari berapa sampai yang paling besar berapa, yang paling kecil berapa, yang paling besar berapa. Pak Jason, kita lanjutkan nih Pak. Ini mungkin juga jadi pertanyaan dari para pendengar ataupun netizen. Sebelum kita investasi emas, tentu orang bertanya-tanya, kenapa sih saya harus investasi di emas? Itu kenapa? Emang ada keunggulan apa sebenarnya kalau kita investasi emas, atau keuntungan yang bisa kita dapatkan? Ya, setiap instrumen investasi itu tentunya memiliki resiko masing-masing ya, memiliki keunggulan dan memiliki kelemahannya masing-masing. Nah, kalau keuntungan investasi emas, simpelnya emas itu kan tidak, ya itu apa, lawannya inflasi ya, Mas Berry ya. Dulu harga emas itu misalkan 200.000 dibandingkan dengan kita beli apa ya, atau misalkan gampangnya saya suka ngasih contohnya ini sih Mas Berry, terkait dengan kayak misalkan biaya haji ya gitu ya, biaya haji 2016 itu sekitar 25 juta, lalu emasnya 500.000, artinya kita butuh 50 gram emas gitu ya Mas untuk biaya haji. Sekarang harga apa namanya, harga emasnya udah 1 juta, terus biaya hajinya sekitar berapa ya, 48-an lah gitu. Ya cukup dengan 48 gram emas. Jadi memang emas ini terkait inflasi itu memang sangat tahan ya. Nilai uangnya semakin tinggi, tapi nilai fungsi dari uangnya sendiri turun. Sementara kalau emas, justru memang harganya naik terus ya kan. Itu kan yang diharapkan juga untuk investasi. Ternyata konversi terhadap kebutuhannya juga ternyata malah semakin rendah. Artinya maksudnya dulu bisa dibeli dengan misalkan dengan 1 gram emas, mungkin sekarang cukup dengan setengah gram emas gitu kan. Itu simulasi yang sederhananya saya sampaikan seperti itu Mas Berry. Itulah salah satu keuntungannya. Bahkan ada semboyan bahwa emas ini tidak bisa membuat kita kaya ya, tapi emas ini bisa mempertahankan kekayaan kita gitu. Ya karena begitu gitu Mas Berry. Oke. Dan hal lain yang perlu diketahui, kalau investasi emas itu bisa kita pergunakan untuk apa aja sih ke depannya? Misalkan tadi kan contohnya haji. Kalau untuk biaya anak sekolah, kalau misalkan kita mau beli kendaraan baru tapi bukan di tahun ini ya, kita mungkin punya pemikiran ke depan aja deh, saya nggak mau beli mobil yang sekarang nih. Mobil yang sekarang kayak biasa-biasa aja, teknologinya mungkin akan berkembang 4 atau 5 tahun ke depan. Itu gimana tuh kira-kira Pak Jason? Nah, kalau saya pribadi, misalkan untuk biaya pendidikan ya Mas Berry, biaya pendidikan, misalkan saya mau menyekolahkan anak di jurusan A dengan nilai misalkan ini, katakanlah misalkan 200 juta gitu kan, 200 juta. Wah, tapi saat ini anak saya masih SD gitu kan. Waduh, 200 juta sekarang itu setara dengan 200 gram emas. Artinya sampai dengan misalkan 10 tahun lagi anak saya kuliah, saya harus dapat 200 gram emas. Artinya ya kalau misalkan kita mau ngomongin bulanan, 10 tahun dikali 12 kan 120 bulan ya, tinggal 200 gram dibagi 120 bulan. Artinya setiap bulan saya harus mengumpulkan sekian. Karena secara data itu akan sama nanti nilainya. 200 gram emas itu akan cukup juga untuk menyekolahkan anak saya di jurusan tersebut, meskipun mungkin nanti nilai rupiahnya jadinya
jadi 400 mungkin atau jadi 30 juta. Tapi ketika saya menukarkan 200 gram emas itu akan cukup dengan nilai tersebut. Nah, kalau ngomongin masalah kendaraan, saya ada data yang cukup menarik nih. Ya, Mas Berry tahu ini nggak? Tahu Astrea Grand nggak? Oh Honda iya, iya. Itu kan motor yang legend banget Legend, ya. jadul banget tuh. Mungkin agak-agak rare kalau mau nemu kondisinya fisik yang masih reliable gitu ya. Iya, betul. Dulu itu kan mulai keluar atau mungkin di pertengahan keluaran itu sekitar tahun 1995 ya, 1995. Itu harganya 3,5 juta, Mas Berry. 3,5 juta itu, dan waktu itu harga emas 1 gramnya itu tahun 95 tuh sekitar 20.000 per gram. Wah. Kalau pakai uang sekarang kayaknya murah banget ya, Mas udah Berry. tajir banget kalau sekarang ya. Jadi 3,5 juta waktu tahun 1995 itu Mas Berry bisa dapat Honda Astrea Grand dan atau kalau mau beli emas, Mas Berry bisa beli emas 175 gram. Oke. Banget ya, gitu kan. Ya, terus kalau kita tarik sekarang, uang 3,5 juta itu ya dapat sepeda Polygon mungkin ya, Mas Berry. Maksudnya nggak bisa dapat motor ya, kalau sekarang ya. Ya tentunya kan bagus sepeda itu, sepeda itu bagus. Kan jadinya kan bukan motor gitu, bukan Mas Berry ya. Tapi dapatnya sepeda. Ataupun kalau motor ya mungkin motornya motor second jadinya gitu ya, Mas Berry ya. Nah, sekarang 3,5 juta itu dapat sepeda, katakanlah sepeda, dan kalau Mas Berry dengan 3,5 juta itu mau dibelikan emas, itu cuma dapat 3,5 gram, Mas Berry. Iya. Jauh banget ya. Artinya kalau dulu Mas Berry menggunakan uang 3,5 juta itu untuk membeli emas dengan harga 20.000 tadi ya, 175 gram yang 20.000 per gram itu. Sekarang kalau Mas Berry jual 175 gram itu jadi 175 juta. Dan padanannya bukan motor Honda Astrea Grand lagi. Mungkin udah dapat CBR yang apa, atau mungkin Mas Berry udah bisa dapat mobil kan gitu. Nggak kepanasan jadinya ya. Betul, itu pun tadi kalau misalkan tadi kata Mas Berry, kalau misalkan mau beli mobil, mau beli kendaraan atau beli apa ya, itu bisa tersimulasikan dengan contoh saya tadi. Misalkan ya udah deh, saya mau beli mobilnya misalkan 5 tahun atau 10 atau dia 5 tahun lagi, ya udah saya belinya emas deh, misalkan mau beli mobil yang 200 jutaan. Oh, sekarang tuh 200 gram. Jangan-jangan nanti pas 5 tahun kemudian 200 gram itu mobilnya lebih bagus, bukan jangan-jangan itu akan terbeli mobil yang jauh lebih bagus dari apa yang kita rencanakan saat ini. Jadi speknya lebih oke, teknologinya tinggi, gitu ya. Ya mungkin udah dapat mobil listrik kali ya nanti 5 tahun lagi. Wah, amin mudah-mudahan. Oke, itu harapan saya. Ya, jadi jangan ragu-ragu sebetulnya untuk Anda melakukan investasi emas. Dan kalau ada pertanyaan, kapan sih yang paling pas saya mau investasi emas? Kalau yang namanya selalu nanya kapan, pasti akan selalu ada jawabannya. Ya, jawabannya ya jangan ditunda gitu ya. Sekarang kalau Anda, kan tadi dijelaskan oleh Pak Jason, sekarang bukan lagi jutaan untuk membeli emas, tapi kita bisa investasi emas hanya dengan uang kisaran 100 ribuan aja, karena tadi gramasinya yang kecil dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin akan muncul juga pertanyaan. Nah, untuk yang baru mau mulai, Pak Jason, hal apa yang kiranya perlu diperhatikan sebelum kita mau investasi di emas ini? Untuk investasi, jadi kalau trik dari saya untuk berinvestasi emas bagi yang baru mau mulai gitu kan, ataupun mungkin yang sudah memulai ya. Ya, ini pandangan pribadi ya. Pertama, yang harus kita pastikan, yang harus kita ketahui dulu itu bahwa investasi apapun itu kan mengandung resiko ya, Mas ya. Dan mengandung resiko itu rugi, gagal, atau penipuan, sehingga dengan kita punya sense seperti itu akan memproteksi diri kita sendiri. Caranya ya, pertama mungkin kita bisa kita lihat dulu kondisi finansial kita ini yang cocok itu. Misalkan tadi ya, saya mau investasi rutin, mau investasi emas rutin, mau 5 gram sebulan, ya itu harus dibalikin lagi ke kita, Mas Berry. Apakah kondisi finansial kita mampu untuk 5 gram atau di bawahnya, atau mungkin malah berlebih. Maksudnya jangan sampai niatan investasi juga mengganggu aktivitas kita sehari-hari juga gitu kan, jadinya kan. Oke. Gitu kan. Jangan malah nggak makan gitu ya.
Karena ngebela-belain mau investasi, itu kan nggak bagus juga ya. Nggak bagus juga, nggak seimbang. Nggak seimbang, benar. Terus yang berikutnya apa? Selanjutnya kita lihat juga kita lihat juga perubahan harga. Maksudnya perubahan harga itu lebih bukan kapan kita mau beli, kapan kita jual, tapi lebih ke kita tuh meyakinkan bahwa ini tuh investasi yang tepat gitu kan, karena harganya berubah terus nih, naik terus nih, wah ini keren nih gitu kan. Ya kalau emas kan memang dari dulu ya sampai sekarang ya naik terus gitu kan, meskipun mungkin di pertengahan tahun pasti ada turunnya karena kan sifatnya fluktuasi ya, tapi kalau kita bandingkan Januari ke Desember, harga Januari dengan Desember pasti Desember itu lebih tinggi gitu. Gitu. Ya artinya berarti oke nih investasi ini karena memang harganya naik terus, meskipun ya karena balik lagi sifatnya emas kan memang fluktuasi ya, Mas. Mas Peri, jadi naik turun. Terus kalau untuk emas sendiri memang harus difahami bahwa ada beberapa standar kualitas yang ada di dunia ini gitu kan. Standar kualitasnya misalkan ada yang pakai SNI atau kalau emas kita kan pakainya pakai bahan bakunya kan bahan baku yang bersertifikat LBMA, London Bull Market Association, di mana ya LBMA ini sertifikat tertinggi lah, lembaga tertinggi yang memastikan kadarnya itu di atas 99,95. Bahkan untuk emas kita sendiri bahan bakunya itu 99,99%. Wajib itu. Jadi harus wajib LBMA dan kadarnya 99,99% bahan bakunya. Lalu ngaruh nggak sih dengan barang jadinya? Ya enggak, karena bahan bakunya itu kan kita belinya tuh kilobar, yang 1 kiloan, yaitu tinggal dipotong-potong aja. Ibaratnya misalkan simpelnya Mas Berry mau beli tahu Sumedang, tapi tahu Sumedangnya yang masih panjang-panjang, bentuknya papanan gitu ya. Betul, ya itu kan tinggal dipotong-potong aja. Bedanya dengan tahu Sumedang kan kalau itu kan digoreng lagi gitu kan. Jadi ada proses campuran minyak dan lain-lain misalkan gitu kan. Kalau emas kita ya enggak, cuman dipotong-potong aja. Jadinya ya bahannya ya kualitasnya ya itu 99,99% itu. Gitu. Lalu selanjutnya beli di tempat yang terpercaya. Nah, ini beli di tempat yang terpercaya ini nyambung nih Mas Ferry dengan tema kita, mudahnya berinvestasi emas kita. Karena tempat terpercaya untuk pembelian emas kita sekarang itu udah banyak. Ada misalkan kita ada ya tentunya ada di emaskita.id sendiri di website kita ya, yang dioperasikan oleh partner kita PT Harta Dinata Abadi. Lalu partner kita sendiri punya sekitar 77 flagship store, toko resminya dia. Lalu ada Claudia Jewelry. Claudia itu anak usaha dari Harta Dinata Abadi. Lalu ada Selin. Kita juga bekerja sama dengan Ranch Market. Ranch Market itu kan kita bisa temui misalkan kayak di mall-mall gitu ya, Mas Ferry. Lalu di Matahari juga ada. Terus kalaupun mau misalkan, aduh ini lagi mager tapi pengen investasi, ya bisa online di marketplace. Ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, TikTok Shopping. Tokonya itu namanya Harta Dinata Abadi Official Store. Nah, bisa di situ. Atau misalkan bisa juga di partners kita, Mas Berry. Ada di BCA, ada BSI, ada BNI, dan ada juga di Alfamart. Jadi kalau dulu kan toko emas itu kan tersentralisasi, ya sampai sekarang juga tersentralisasi ya, misalkan ini atau di mana. Terus ternyata rumah kita agak jauh, aduh kayaknya perlu import lebih ya, pilihannya antara online atau bisa ke Alfamart gitu kan. Nah, Alfamart ini kita juga udah bekerja sama nih dengan Alfamart di Jabodetabek dan Bandung. Bahkan gerai Alfamart yang sudah bekerja sama dengan Harta Dinata Abadi untuk penjualan emas kita itu udah ada sekitar 1.300, Mas Berry. Wah, Jabodetabek dan ya betul. Jadi kan kalau Alfamart dengan pusat konsentrasinya toko emas kan tentunya Alfamart kan jauh lebih dekat dengan kita ya, karena Alfamart sekarang udah menjamur di mana-mana ya Mas Berry. Ya, dan di Alfamart juga sangat cocok sekali karena kita di Alfamart jualannya itu yang mikrobar Mas Berry, 0,1 dan 0,25. Jadi mau sekalian beli susu, tambahin emas gitu kan. Wah, asik banget jadinya ya. Jadi kita belanja di Alfamart bukan cuma belanja kebutuhan sehari-hari misalnya, tapi juga mau investasi jadi jauh lebih mudah. Iya, bahkan kalau misalkan Mas Berry misalkan jalan-jalan Sabtu Minggu gitu kan, mau ke mall, ada Ranch Market, sekalian deh
belanja beli emas gitu ya. iya di Matahari ada gitu kan, Lebih atau ngetren, misalkan lebih asik juga kalau ke tetangga kan, lebih prestis gitu. lebih Pak, prestis. mau kemana? Mau ke mall, mau ke Matahari, mau ke Rans Market, mau ngapain? Mau beli emas. Bukan Wah, lagi belanja iya. kebutuhan sehari-hari ya. Sombong dikit nggak apa-apa dong. Betul, 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 betul. Ya, intinya kita memperluas jaringan penjualan kita yang resmi tentunya Mm-mm. agar kemudahan berinvestasi emas itu semakin nyata gitu, Mas Beri. Semakin nyata, semakin gampang diraih dan tentunya terpercaya gitu kan. Bahkan sebetulnya untuk toko emas sendiri, untuk toko emas yang bukan milik Harta Dinata Abadi yang kita Iya. kerjasama, se-Indonesia tuh ada sekitar 700 Hmm. lebih lah, 700 retail perhiasan kerjasama. Mhm. Jadi ya visi kita memang memudahkan orang, salah satunya memang memudahkan konsumen untuk berinvestasi emas, gitu Oke. kan. Ada juga kalau untuk pengiriman kita juga bekerja sama dengan JNE kurir yang Nah, kayak ini di mana kan. yang penting Mm-mm. nih, karena kita khawatir kalau Betul. kita mau beli online nanti takut dibawa kabur sama kurirnya atau apa. Tapi karena sudah kerjasama dengan JNE terpercaya, jadinya aman ya. Terpercaya. Betul, betul. Dan baru-baru ini di bulan Juli atau di pertengahan tahun kemarin kita juga mengeluarkan aplikasi emas kita, bisa Mhm. di-download di iStore, di iOS dengan yang menggunakan iOS atau dengan yang menggunakan Android itu bisa gitu. Jadi udah semakin mudah lah gitu kan, udah semakin mudah dan semakin meningkatkan keyakinan kita di mana sih tempat yang benar, tempat yang terpercaya untuk melakukan pembelian produk emas kita. Itu Mas Berry. Oke, nah kalau urusan jual gimana nanti misalnya kalau saya udah nabung nih untuk Hmm, anak saya sekolah atau kuliah nanti pada masanya atau pada waktunya tabungan emas kita tadi, investasi emas kita kan akan kita cairkan jadi uang. Nah, untuk hmm. penjualan nih gimana nih? Gampang juga nggak sih? Nah, kalau untuk penjualan, emas itu kan investasi yang sangat-sangat liquid ya Mas Berry ya. Mhm. Artinya mau dijual ke toko emas, mau dijual ke temen gitu kan, itu juga bisa gitu kan. Dan kita sendiri PT Harta Dinata Abadi sendiri itu menyediakan fitur bisa bisa dijual kembali melalui aplikasi emas kita. Oh, Artinya oke. kalau misalkan mau melalui aplikasi emas kita kan belinya juga kita duduk di rumah diem selonjoran gitu kan. Mhm. Pas jual juga bisa selonjoran Mas Beri karena kita jemput, Oke. jadi kalau ada slogan kita beli diantar jual dijemput gitu. Oh, bisa dari kantor, rumah, Iya atau dari bisa, iya. manapun ya? Ya betul betul. Jadi ya kita santai aja di rumah, beli nanti Mhm. datang jual, ya tinggal jual nanti ada yang jemput gitu Mas Ferry. Dan bisa juga di toko-toko tadi ya, di Mhm. toko-toko perhiasan dan lain-lain gitu Mas Ferry. Artinya akses untuk pembelian dan penjualan itu sudah sangat mudah. Oke, Pak Jason, kita jeda dulu nih, kita harus istirahat Ya, dulu untuk kasih waktu atau peluang bagi pendengar dan netizen untuk download aplikasi emas kita di smartphone-nya supaya waktu jeda ini dimanfaatin juga untuk oh investasi iya. emas bagi mereka. Termasuk juga untuk Anda yang mau beli emas terus sekarang, wah ini dari tadi dengerin penjelasannya atau obrolannya Mas Beri dengan Pak Jason asik juga nih. Browsing tuh di emaskita.id atau yang kebetulan lagi di jalan lagi dengerin terus tiba-tiba dekat dengan Matahari, terus Transmarket, mau mampir. Habis dengerin langsung mampir deh belanja atau beli emas ya, investasi emas. Ini tentunya menguntungkan dan juga bisa Anda simpan untuk jangka waktu yang lama dan lebih liquid. Dalam proses penjualannya juga cukup mudah. Nanti kita lanjut lagi karena sudah ada beberapa pertanyaan via WA yang harus dijawab sama Pak Jason. Tapi nanti ya, sabar ya. Nanti kita tanyakan ke Pak Jason supaya bisa dijawab nantinya. Setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pendengar, tahukah Anda salah satu keuntungan investasi emas adalah Anda bisa menjadikannya sebagai instrumen investasi rendah resiko karena nilai emas tergolong lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai mata uang, bahkan nilai emas relatif meningkat selama inflasi. Berikut 7 cara investasi emas. 1. Tentukan tujuan investasi. 2. Pahami kondisi finansial. 3. Monitoring perubahan harga. 4. Memahami istilah kadar dalam semua jenis emas. 5. Beli di tempat yang terpercaya. 6. Memilih gramasi yang tepat sesuai dengan rencana investasi.
7. Menyimpan di tempat yang aman. Yuk segera investasi emas dengan membelinya di Emas Kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari semuanya. Ada info penting nih. Apaan tuh? Nih dengerin. Di Indomaret lagi ada piring dan mangkok estetik dari Luminark yang bisa jadi pelengkap koleksi alat makan di rumah kalian, sobat. Kalau sobat jadi member Indomaret Poinku, kalian bisa tebus murah cukup dengan Rp25.000 aja. Dan buat yang belum jadi member, tenang, kalian tetap bisa tebus murah senilai Rp35.000. Caranya gampang banget, cukup dengan belanja senilai Rp100.000 di Indomaret. Nah, piring dan mangkok estetik dari Luminark ini terbuat dari kaca opal yang memiliki daya tahan lebih kuat dan pastinya tahan untuk makanan hingga 120 derajat Celcius. Menarik kan? Jadi tunggu apa lagi? Buruan belanja di Indomaret lalu tebus murah piring dan mangkok estetiknya ya sobat. Jangan sampai kehabisan. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Nah, untuk Anda pendengar atau netizen, gimana? Tadi saya udah kasih waktu tuh ya. Kayaknya bisa lah untuk waktu yang singkat tadi Anda bisa beli emas atau investasi emas dengan cara download melalui aplikasi atau beli emasnya melalui aplikasi Emas Kita yang bisa Anda unduh di smartphone Anda. Atau Anda tadi sambil dengerin istirahat tadi, kita istirahat, kita dengerin iklan tadi, Anda browsing-browsing tuh di emaskita.id. Cari ini kira-kira yang cocok, gramasinya berapa, harganya berapa. Udah deh, langsung aja check out, terus Anda belanjain uang Anda untuk investasi emas tentunya di Emas Kita atau di emaskita.id. Atau kalau setelah ini tetap masih mau dengerin penjelasannya Pak Jason dan obrolan saya dengan Pak Jason, silakan, nggak apa-apa. Tapi setelah ini Anda mungkin sudah mulai memutuskan ya atau mempertimbangkan untuk memulai investasi emas. Nggak ada kata terlambat meskipun Anda masih mulai atau baru mulai saat ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan atau lebih tepatnya Pak Jason juga pernyataan-pernyataan. Saya senang deh mau ngebacain beberapa WA yang masuk ini karena rata-rata literasi para pendengar atau netizen ini ternyata mereka udah paham nih tentang investasi emas. Contohnya ada Ibu Herlina. Kalau harga emas turun, bolehlah dibeli untuk investasi emasnya, terutama emas antam atau emas batangan. Atau misalnya emas perhiasan juga bisa, kata Bu Herlina. Kalau naik harganya bisa dijual, terus bisa juga digadaikan, bisa dites atau kita ambil lagi. Kalau ada kebutuhan mendadak, uangnya kita bisa dapat. Atau kalau misalkan kita gadai, barangnya kan nggak hilang, kita tinggal cicil aja, cicilannya per bulan dan tepat waktu. Tapi ini juga tergantung kedisiplinan dari para pendengar atau masyarakat. Daripada deposito katanya bunganya kecil, kata Bu Herlina. Kemudian juga ada Pak Hasan, beli fisik emas dan disimpan. Lalu Pak Hasan juga menambahkan tabung emas sebanyak-banyaknya. Kalau naik jual dan tunggu harga turun beli lagi sebanyak-banyaknya. Ulangi terus seperti itu, kata Pak Hasan. Lalu juga ada Ibu Haryati, investasi emas sangat menguntungkan. Harga emas bukannya turun tapi harganya semakin mahal harganya, kata Ibu Haryati. Ini dua pendengar yang kirim WA kayaknya literasi soal investasi emasnya udah oke banget nih ya Pak Jason. Iya nih, waduh, Bu Herlina, Pak Hasan, Bu Haryati ya tadi, waduh itu udah keren-keren banget ya. Kayaknya emang udah ini pemain lama ini. Pemain lama investasi emas kayaknya ya. Boleh tuh ya ditularin ke keluarganya yang lain ya, apalagi yang muda-muda ya. Ya, memang itu kan jadinya membuktikan bahwa banyaknya manfaat investasi emas, sebegitu menguntungkannya investasi emas dan begitu mudahnya gitu. Bahkan tadi ada trik juga, kita sekarang beli dulu nanti bisa dijual, bisa digadein gitu kan. Itu kan jadinya muter tapi menghasilkan keuntungan dan menghasilkan keuntungannya mungkin bisa jadi menghasilkan keuntungan secara cash atau bisa memenuhi kebutuhan yang ternyata mendadak tapi di sisi lain barangnya masih punya kita gitu kan. Ini triknya oke juga ya Bu Herlina ya. Oke juga. Oke, ada juga pendengar-pendengar lain yang menanyakan, contohnya ini Pak Nandang ya di Jakarta Timur. Investasi emas melalui aplikasi terjamin nggak? Apakah emas fisiknya kita dapat? Terus kalau misalkan handphone kita hilang atau dibajak gimana kira-kira? Kalau secara aplikasi harusnya aman karena kan kita kan beli langsung kirim, beli langsung kirim. Kalaupun handphonenya dibajak,
tapi kan transaksinya kan sudah dilakukan ya. Oh, atau misalkan handphonenya dibajak, lalu apa namanya, lalu dia si pembajak ini melakukan transaksi, lalu dia ngejebol rekening dan lain-lain ya. Itu memang kondisi yang sangat-sangat anomali. Nah, tapi kalau itu jadinya terkait dengan pengetahuan kita dalam hal memproteksi apa namanya apa Data pribadi kita. ya hacker-hacker gitu Bang. Kan Hacker-hacker biasanya ya. kan ada itu ya Mas, tiba-tiba ada SMS atau Ya. ada email terus kita klik-klik. Nah, itu lebih apa namanya, lebih mawas dirinya di situ sih Pak Nandang. Tapi kalau secara transaksi yang sudah terjadi ya itu dipastikan aman karena sudah terjadi ya. Oke, ini tadi saya sedikit menyinggung nih apa yang disampaikan oleh Bu Herlina. Sekarang kan pilihannya kalau zaman dulu ya, investasi itu mungkin kalau orang tua atau nenek kakek kita investasinya itu di emas, tapi emasnya emas perhiasan. Kalau ini kan sebetulnya pola untuk investasi dengan menggunakan emas batangan dan lain sebagainya mungkin dulu ada, tapi lebih banyak orang-orang tua itu lebih senang nyimpen emas perhiasan. Nah, kalau sekarang itu yang paling pas kalau kita mau investasi gimana pilihannya? Emas batangan atau emas perhiasan? Atau Dua-duanya ternyata di emas kita ada gitu misalnya? Iya, betul. Dua-duanya oke ya, dua-duanya oke. Mau emas batangan, mau emas perhiasan, itu oke. Terkait dengan mau pilih emas batangan atau emas perhiasan ini lebih cenderung biasanya kalau perhiasan itu selain investasi karena bisa dipakai gaya, Mas Beri. Oh ya, flexing Jadi, sedikit ya. ya betul. Jadi ada nilai lebihnya gitu kan. Oh ya, saya investasi, saya juga bisa gaya gitu kan gitu. Nah, kalau dulu kan emasnya untuk perhiasan itu kan masih yang emas apa istilahnya emas muda lah gitu kan, yang Iya. 20 karat, 18 karat gitu kan. Nah, kalau emas Antam Indonesia melalui Harta Dinata Abadi, kita punya perhiasan yang namanya Kencana, di mana Kencana ini kandungan emasnya itu sama dengan emas batangan, 99,99%. Bahkan kita bilangnya 24 plus. Kan kalau emas tertinggi itu kan nanti kan 24 karat ya. Iya. Nah, kita itu ngomongnya 24 plus karena 24 karat itu kan sekitar 96% ya. Nah, ini jadi kita slogannya 24 plus. Kenapa plus ya? Karena memang bahan bakunya 99,99%. Namanya Kencana, nama produknya. Jadi dengan Kencana ini investasinya sama dengan emas batangan karena kandungannya 99,99% dan gayanya juga dapat. Gitu. Tapi bukannya emas yang 94 kali itu agak susah ya kalau mau dibentuk jadi emas perhiasan? Betul. Kalau emas yang murni itu memang lembek ya. Dulu itu makanya belum ada emas yang emas perhiasan 24 karat memang karena pertama teknologinya juga belum ada gitu kan. Oke. Dan sifat emas sendiri ya kalau semakin murni itu ya semakin lembek gitu kan. Tapi kan saat ini kita punya teknologi yang bisa menguatkan si emas perhiasan dengan bahan baku 94 kali itu tanpa mengurangi kadarnya. Jadi nggak ada campuran, Mas Budi. Yang bisa mengurangi kadar itu kan kalau ada campuran kan. Iya, Kalau logam-logam lain ya. Ya betul. Yang perhiasan emas yang biasa kan yang di bawah 24 karat, yang emas muda, yang istilahnya emas muda, emas tua itu kenapa bisa kuat bahannya? Karena memang ada campuran perak dan lain-lainnya sehingga dia bisa keras gitu kan. Nah, yang Kencana ini perhiasan yang 94 kali gitu kan, tidak ada campuran dalam proses pembuatannya, bahan bakunya tadi 94 kali sehingga produknya pun 94 kali. Dan memang untuk Kencana ini kita desain sedemikian rupa, ya tentunya dengan desain yang sebagus mungkin gitu kan, dan ditujukan untuk special occasion, Mas Beri. Oke. Jadi kalau misalkan mau kondangan, pakainya Kencana, karena kan 94 kali gitu kan, bukan perhiasan biasa gitu kan. Iya, iya. Mau arisan, pakai yang 94 kali yang Kencana. Mau wisudaan anak atau mau apa lagi? Mau ke mall setiap Sabtu sama Minggu, pakainya Kencana gitu. Oke, jadi pendukung dalam penampilan kita juga. Iya. Terus ada prestisnya juga karena mungkin orang-orang sekitar kita ngeliat, wah keren banget gitu ya. Terus juga mungkin kalau Anda mau investasi itu tadi pilihannya ternyata sekarang ada banyak, dan dengan kecanggihan teknologi, emas murni yang tadinya mungkin agak sulit untuk dibuat perhiasan sekarang jauh lebih mudah, dan ini namanya emas Kencana ya.
Ya, namanya kencana, perhiasan kencana. Ini bisa dibeli di channel-channel penjualan yang tadi disebutin sama Pak Jason juga, sama juga. Betul. Kecuali untuk di Alfamart kita masih tentunya kan yang namanya bisnis kan ada deal-deal tertentu ya. Itu saat ini kita masih mengupayakan dealing itu. Kalau di Alfamart jadinya belum tersedia, tapi di tempat yang lain sudah ada. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Hadiat. Ukuran emas batangan yang terkecil berapa gram untuk saat ini yang dijual oleh emas kita? Emas kita 0,1. 0,1. Ya. Itu yang paling kecil ya. Ini Itu yang kayak paling kecil. Kayaknya cocok banget deh kalau mau buat gift gitu misalnya ya. Bisa. Ada kolega kita yang baru lahiran, daripada Betul. kita kasih barang yang mungkin nilainya ya akan tergerus, atau barang baju gitu, atau tempat tidur bayi, ya mungkin bisa dipakai tapi nilainya nggak akan bertambah kan itu ya. Iya, betul. Ini ada nggak sih disediain juga misalnya dari emas kita untuk gift seriesnya gitu, untuk ulang tahun, untuk ulang tahun pernikahan, terus untuk new baby gitu misalnya? Ada. Kita ada gift series namanya ya kan. Ada gift series yang ulang tahun, betul tadi pernikahan, terus ulang tahun ada lagi apa namanya yang kayak misalkan kayak spesial, yang momen spesial itu kayak misalkan Idul Fitri dan lain-lain, itu ada itu. Saya udah sering juga ngelihat kayaknya di beberapa pernikahan justru untuk souvenirnya itu dalam bentuk emas. Itu bisa Emas, juga ya? ya? Bisa juga. Itu sangat memungkinkan, dan sekarang tuh orang udah mulai banyak beralih ke sana gitu kan. Meskipun memang mungkin jadinya yang di bawah 0,1 ya kalau nggak salah ya. Tapi ya untuk 0,1 oke juga, karena kemarin bulan Juni kemarin Mas Berry, adik saya itu nikah ya, saya nikah. Terus kita di acara pernikahan tuh kita buat acara kayak kuis-kuis gitu kan, kuis-kuis gitu. Oh iya, games biasanya ya. Hadiahnya tuh saya kasih tuh yang 0,1, dan yang grand prize-nya ada 0,25, ada 2, 0,1 kan totalnya berapa ya, 10 atau. Dan itu bikin tamu undangan itu belum mau pulang. Loh, ini kok masih ramai aja. Stay, karena udah tahu ya gimana kalau kita punya emas tuh ternyata ya nilainya akan bertambah terus ya. Jadinya jadi buruan juga ya. Dan si MC itu udah ngasih tahu nanti ada 0,1, ada apa namanya, ada hadiah pertanyaan lah, ada hadiah question 0,1 dan 0,25. Bahkan 0,1 aja membuat orang tuh rame gitu kan. Artinya memang itu menarik sekali gitu. Oke, jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk Anda pendengar dan juga netizen nggak investasi emas, karena tadi nilainya yang akan bertambah, tapi untuk jangka waktu investasi yang panjang ya tentunya. Dan pilihannya bukan hanya sekedar 1 gram, 0,1 gram juga ada sekarang ini. Jadi dengan uang yang nominalnya masih terjangkau 100 ribuan, Anda sudah bisa investasi. Atau ngajarin anak juga misalnya ya, nabung sebulan, kalau udah terkumpul 100 ribuan atau 200 ribuan, boleh tuh dibeliin emas, supaya nanti tabungannya itu juga dihasilkan dari si anak menabung dalam bentuk uang ya, dan kita konversi jadi emas nantinya. Oke Pak Jason, kita jeda dulu. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk dari WA, tapi kalau yang mau telepon boleh ya. Saya lupa tadi mengingatkan untuk yang mau telepon juga boleh. Silakan di 0215869000, SMS WA-nya 0811806543, atau tadi ada yang lewat Twitter live streaming juga Anda bisa komentar aja atau ada pertanyaan, silakan. Kalau yang mau tanya-tanya seputar untung ruginya, terus gimana caranya investasi emas, beli emasnya di mana, terus keuntungan apa yang kita dapat, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi atau yang masih belum jelas tadi diceritakan oleh Pak Jason, Anda bisa tanyakan kembali. Nanti kita balik lagi Pak Jason, kita bahas lagi tentang mudahnya investasi emas batangan, dalam hal ini mudahnya investasi emas kita. Nanti kita balik lagi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Sumarekon Crown Gading, township terbaru seluas 437 hektar di utara timur Jakarta, hanya 15 menit dari Kelapa Gading. Segera akan meluncurkan ruko perdana di Jalan Boulevard Utama Row 40 meter, dekat City Center dan terintegrasi dengan The Food Village, destinasi kuliner konsep baru yang saat ini sedang dibangun.
Raih keuntungan berlipat memiliki ruko 3 lantai Gading Boulevard. Harga terbaik mulai 3,1 miliar pada launching perdana 2 September 2023. Unit terbatas. Segera hubungi 021 8899 8899 atau 0813 222 88852 atau klik www.sumarekoncrowngading.com. New City, New Kelapa Gading. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Mendengar cukup dong waktunya. Tadi saya kasih waktu untuk Anda istirahat juga sama seperti saya dan Pak Jason. Anda mungkin tadi bisa manfaatin waktu tadi untuk investasi emas dan cari-cari informasi atau literasi tambahan tentang investasi emas. Kalau udah paham betul, langsung aja. Apalagi kalau Anda dana yang mencukupi, Anda bisa langsung beli emas kita di aplikasinya yang bisa Anda download di handphone Anda atau smartphone Anda berbasis Android ataupun dari iOS. Atau Anda bisa juga buka websitenya di emaskita.id. Selain emas kita juga ada emas kencana. Ini emas dengan kadar 99,99%, emas perhiasan yang kadarnya 99,99% yang juga bisa Anda beli. Mungkin untuk hadiah untuk orang tercinta. Sudah ada 2 penelpon ternyata Pak Jason. Ada Pak Yusuf di Tangerang yang pertama, nanti berikutnya di Semarang ada Pak Sumargo. Halo Pak Yusuf. Ya, selamat pagi Pak. Pagi Pak Yusuf, silakan. Ya, salam. Waduh, saya tertarik sekali nih soal emas tadi itu, bicara itu, soalnya daripada saya punya uang ditaruh di deposito Pak, ya kecil Pak itunya bunganya. Jadi begini Pak, saya mau tanya tadi, waduh, cuma nanti mesti harus saya catat lagi ya itu ya, yang untuk bertanya-tanya itu mengenai tadi apa itu emas apa itu Pak? Emas kita dan emas kencana. Oh ya itu emas kita. Apa yang ingin ditanyakan Pak Yusuf? Langsung saja. Jadi enggak, saya kepingin beli itu, mau ditanyakan di mana cara belinya. Terus tadi kan Bapak sudah kasih informasi ya. Mungkin saya lupa. Oh oke. Mau diulang lagi gitu ya? Iya. Oke, nanti dijawab lagi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan bisa segera membeli emas untuk investasi ya Pak Yusuf ya di Tangerang, daripada tadi uangnya disimpan di deposito katanya bunganya kecil. Tapi nanti dijawab. Saya mau ke Pak Sumargo di Semarang. Halo Pak Sumargo. Selamat pagi. Pagi Pak Sumargo. Begini, kalau bagi mereka yang biasanya dapat bonus ya, di perusahaan multinasional itu biasanya dapat bonus. Iya. Nah, Desember itu biasanya sampai 5 bulan ya. Nah, itu belikan aja emas batangan. Emas batangan dan nyimpennya itu lama. Bukan sebulan, 2 bulan, tapi mungkin sampai 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Itu pengalaman kami ya. Pernah kami belinya itu 200.000. Waktu kami jual itu 25.000. Kemudian dari hasil penjualan kami berikan tanah ya. Wah. Itu. Sehingga keren banget Pak. Keren banget. Tahun berapa itu? Ya, itu. Sehingga saya tua begini punya simpanan tanah banyak ya. Wah. Nah itu. Anak-anak pada selesai semua dari perguruan tinggi. Wah, ini contoh yang bagus nih. Cara kami dulu. Oke. Gitu ya. Baik. Hanya itu masukan kami. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumargo di Semarang. Ini nyambung dengan tadi obrolan di awal. Kalau anak-anak millennials atau Gen Z sekarang punya uang, terus dapat bonus, dapat uang dadakan dari bos perusahaan gitu ya. Jangan langsung beli benda-benda yang sifatnya komersial gitu, misalnya pakaian, kendaraan, itu yang nilainya akan menyusut. Tapi boleh beli, tapi sebagian uangnya sisihin juga nih untuk investasi. Nah, salah satunya adalah investasi emas. Contoh tadi tuh, contoh yang bagus dari Pak Sumargo mungkin ya Pak Jason ya. Silakan Pak Jason. Ya, baik. Terima kasih Mas Ferry. Saya jawab pertanyaan dari Pak Yusuf dulu ya. Boleh, silakan. Iya. Pak Yusuf, Pak Bapak ini semangat muda untuk berinvestasi ya Pak ya. Semangatnya masih muda. Iya Pak, kalau untuk tempat beli Pak,
itu sudah sangat banyak sekali. Sekarang Bapak bisa bisa ke Alfamart, bisa ke misalkan mau Bapak sekalian jalan-jalan nih gitu kan sama anak-anak bisa ke Matahari, ada ke Ranch Market gitu kan. Atau mungkin kalau Bapak sedang sibuk tapi ingin berinvestasi, Bapak bisa melakukan install aplikasi di handphone Bapak. Kalau Bapak pakainya Android ataupun iPhone atau iOS, itu sudah bisa. Aplikasinya Emas Kita, Pak Yusuf gitu kan. Itu bisa di-download di situ, atau Bapak bisa melalui pembeliannya melalui Tokopedia, Shopee, Blibli, ada TikTok juga gitu kan. Atau mungkin pas Bapak mau nabung uang sekalian beli emas juga bisa. Bapak bisa datang ke BSI, ke BNI, itu bisa Pak Yusuf. Itu tempat-tempat itu yang mungkin sepertinya bisa dengan mudah Bapak jangkau dari tempat tinggal, dan cara pembelian yang lebih mudahnya lagi tadi Pak, bisa melalui online Pak. Oke, atau nih dicek dulu nih. Tadi Pak Yusuf katanya punya depositonya ada di bank mana? Kalau misalkan di BSI atau di BNI, Anda tinggal sekalian tinggal tarik uangnya, terus ya tinggal belanjakan aja uangnya itu di Emas Kita yang bisa dibeli melalui BSI atau Bank Syariah Indonesia dan juga BNI gitu ya Pak Jason ya. Betul Mas Berry. Ya. Oke, tadi Pak Sumargo di Semarang. Ini memang ya kalau kita bicara orang-orang zaman dulu tuh investasinya luar biasa ternyata. Orang-orang tua kita zaman sekarang kalau ditanya tanahnya ada di mana? Ada di mana-mana ya. Dan itu ternyata hasil mereka investasi emas, kemudian dari emas itu mereka belikan tanah gitu ya. Ini ceritanya kayak yang disampaikan Pak Sumargo tadi nih, Pak Jason. Itu keren banget ya Mas Berry ya. Beli harga tadi berapa? 20.000 ya? 20.000-an. Bisa dipakai untuk beli tanah, dan tanahnya di mana-mana. Anaknya sekarang sudah lulus semuanya katanya. Iya. Jadi tadinya juragan emas jadi juragan tanah. Iya, mantap sekali itu Pak. Nanti dikonversi lagi Pak jadi juragan emas. Iya, jadi investasinya ditempatkan di mana-mana ya. Ada emas dan juga ada tanah. Ditempatkan di mana-mana, iya. Memang investasi emas, investasi tanah itu dua-duanya memang sangat-sangat menguntungkan ya Mas Berry ya. Tinggal kita condongnya kemana, terutama terkait dengan tingkat liquidity-nya, tingkat kemudahan pencairannya gitu kan. Kalau tanah nilainya besar tuh gitu kan, nilainya besar dijual gitu. Kalau emas mungkin butuh hari ini, bisa hari ini juga cair gitu kan. Bahkan tidak perlu misalkan ya itu, kalau saya kan triknya juga memiliki gramasi itu yang banyak Mas Billy. Jadi nggak 5 gram semua, tapi ada yang 1 gram, yang 3 gram gitu, yang 4 gram, yang 5 gram. Biar apa? Biar nanti pada saat kita butuh yang mendadak, butuhnya cuma 2 juta, berarti ya saya jual yang 2 gram aja. Oke. Wah, ini trik yang asik juga nih kalau bisa diaplikasikan. Jadi kalau kita butuh uangnya cuma 2 juta, kita nggak perlu jual emas kita yang gramasinya 10 gram ya. Sayang banget, jadi kita nggak punya semuanya karena udah kita konversi jadi uang semuanya kan gitu ya. Walaupun dari uang hasil konversi itu yang kita butuh 2 juta, sisanya masih bisa kita beliin emas gitu kan. Betul Mas Berry, iya betul. Misalkan butuhnya 4 juta tapi punya 5 gram ya, sisa yang sejutanya itu ya harus kita beliin lagi yang segram. Balik lagi. Jadi kita ada kebutuhan uang cashnya ada, tapi dari hasil penjualan emas yang sebelumnya juga kita konversikan kembali ke emas. Nah ini ada testimoni nih kayaknya dari Pak Rinaldi atau Pak Ray di Tangerang yang sudah pernah beli emas lewat aplikasi Emas Kita, dan memang sangat mudah transaksinya. Kita hanya tunggu di rumah, emasnya langsung diantar, aman kok sampai rumah. Tapi untuk privasi, ini masukan katanya ya, keterangan isi emas di packingnya itu mungkin bisa lebih diperkecil agar tidak diketahui kalau isinya itu emas. Packing dari emasnya, dari Emas Kita memang tidak dicantumkan kalau isinya emas, tapi di luar label dari kurirnya itu dideskripsikan di dalamnya adalah emas. Kalau bisa ya, deskripsi di label dari kurir ini bisa ditulis logam atau yang lainnya. Hanya untuk mengurangi resiko hal yang tidak diinginkan, karena orang lain bisa baca deskripsi di isi packingnya, kata Pak Rinaldi. Sejauh ini sih cukup aman, kata Pak Rinaldi. Silakan, Pak Jason.
Baik, baik. Wah, Pak Renaldi, terima kasih Pak sudah melakukan transaksi di aplikasi emas kita dan terima kasih atas testimoninya Pak. Dan itu memang yang kita harapkan Pak dengan pembuatan aplikasi ini tentunya sangat lebih memudahkan dari customer. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak nih Pak atas masukannya. Masukannya tentunya akan menjadi pertimbangan kami. Saat ini memang untuk pengiriman itu tentunya tentunya kami memang naungi juga, kita amankan juga dengan asuransi gitu kan. Tapi tentunya itu masukan yang sangat bagus sekali ya dari Pak Renaldi. Terima kasih Pak Renaldi. Teruslah bertransaksi Pak. Ini sudah ada banyak contoh tadi ya. Ada Pak Sumargo di Semarang yang sudah investasi emas. Ada banyak-banyak contoh tadi dari WA ataupun pendengar yang menggambarkan bagaimana keuntungan yang mereka dapatkan ketika mereka investasi emas. Hal lain yang mungkin perlu disampaikan lagi, Pak Jason, sebelum kita tutup perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan, Pak Jason. Ya, dari saya. Pak Jason, mohon maaf, ini agak putus-putus. Kayaknya di penghujung ini sinyalnya agak mulai berkurang. Baik, sekarang sudah jelas? Sudah cukup jelas. Baik. Nah, dari saya teruslah berinvestasi emas kita. Karena dengan berinvestasi emas kita, harta kita akan terjaga, nilainya akan terjaga, bahkan di masa depan dengan waktu tertentu tentunya itu akan sangat lebih menguntungkan kita, gitu kan. Lalu untuk ibu-ibu ini ya, dengan investasi emas Kencana ini gayanya dapat, investasinya juga dapat. Oke. Itu aja mungkin Mas Peri dari saya. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal tadi yang sudah sejak awal disampaikan oleh Pak Jason, karena saya punya catatannya. Kalau Anda ingin mudah berinvestasi, terutama investasi emas kita dan Kencana, Anda bisa melakukan pembelian dan juga penjualan, terutama untuk pembeliannya ya. Ini di beberapa channel, diantaranya di website emaskita.id, terus 77 Flagship Store, Claudia Jewelry, Celine Jewelry, di Ranch Market juga Anda sudah bisa membeli produk emas kita dan Kencana, terutama emas kita. Lalu di Matahari, di Marketplace pilihannya banyak, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, TikTok Shopping, dan melalui partners lainnya yaitu di BCA Blue, kemudian BSI, BNI, atau di Alfamart. Kemudian juga ada di 700 retail perhiasan kerjasama yang sudah bekerja sama untuk memasarkan emas kita dan juga emas Kencana tentunya. Untuk pengirimannya jangan khawatir, tapi tadi ada masukan dari Pak Rinaldi, ini sudah ditampung oleh Pak Jason. Sejauh ini Pak Rinaldi yang mencoba untuk membeli emas secara online melalui aplikasi emas kita aman. Jadi Anda jangan khawatir nggak sampai nanti emasnya, karena juga sudah diasuransikan tadi seperti cerita yang disampaikan oleh Pak Jason. Nah, tapi perlu juga untuk Anda yang mau mulai atau investasi emas tapi masih pemula ya, tentukan dulu tujuan investasi Anda untuk apa. Kemudian juga pahami kondisi finansial, jangan sampai Anda bela-belain investasi tapi untuk kebutuhan rumah tangga yang lain Anda nggak bisa mencukupinya. Ini penting juga untuk cash flow Anda diatur sedemikian rupa. Investasinya jalan, tapi juga Anda tetap tidak besar pasak daripada tiang untuk pendapatan Anda. Kemudian juga monitoring perubahan harga dan pahami juga istilah kadar dalam semua jenis emas. Beli di tempat yang terpercaya, yaitu di emaskita.id atau di aplikasi emas kita dan di beberapa gerai yang tadi sudah kerjasama untuk memasarkan emas kita dan juga Kencana. Pilih gramase yang tepat sesuai dengan rencana investasi Anda tadi di awal dan simpan tentunya di tempat yang aman. Sudah banyak contohnya tadi para pendengar ataupun netizen yang sudah melakukan investasi emas dan mendapatkan keuntungan. Tidak ada kata terlambat, kita lakukan sekarang juga untuk investasi emas, terutama emas kita atau emas Kencana. Pak Jason, terima kasih waktunya ya. Sudah bersama Sinta, Pak Jason. Mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih. Untuk Amin. Pak Jason dan juga PT Emas Antam Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tadi sudah bertanya. Mohon maaf tidak semuanya dapat saya baca satu persatu. Kita jumpa lagi nanti di Radio Talk pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia.